Halo semuanya, nama saya Waldan Cornedi. Selamat datang di Tutorial Java untuk pemula yang ke-26. Dan di video kali ini kita akan lanjutin konsep yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi kalau di video yang sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya kita buat ngebuat array pada Java gitu ya. Dan ini adalah konsepnya, implementasinya. Nah, sekarang kita akan coba buat masukin nilai nih yang ada di sini, elemen yang ada di sini ke dalam array yang udah kita miliki, yaitu array usia gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya di Java? Cukup simpel. Jadi, untuk membuat array pada Java tadi udah dijelasin juga, cukup ketikkan tipe datanya. Misalnya saya mau buat tipe data usia, kemudian sama dengan new, kemudian tulis lagi tipe datanya dan ukuran arraynya. Misalnya kita tadi ada 5 kan, tulis 5. Nah, terus untuk memasukkan nilainya gitu. Nah, di sini kita udah buat array nih, kita udah punya 5 gelas. Nah, sekarang gimana caranya 5 gelas itu terisi? Nah, coba kita isi dulu gelas pertama, yaitu gelas ke-0. Nama gelasnya itu kan gelas usia ya, si array-nya itu array usia. Nah, kemudian masukkan tadi nilainya misalnya 5. Apakah ini udah masuk gitu ya? Nah, kalau teman-teman penasaran bisa di input aja, ketik shout, tekan tab, terus usia ke 0. Kita akan untuk tampilkan usia yang ke 0 gitu ya, usia dari array ke 0. Dan ya, hasilnya 5. Nah, gimana kalau usia ke 1? Harusnya sih nggak ada, 0, kosong gitu, 0 tuh. Jadi karena dia nggak ada isinya kan, dan tipe datanya kebetulan integer, jadi 0. Kalau string mungkin 0 gitu. Nah, coba kita isi si usia ke 1. Usia ke 1. Usia ke 1 tadi itu 17. 17 25 ya. Usia ke 1 itu 17. Dan copy aja. Usia kedua itu 25. Dan kemudian cek lagi. Usia ketiga itu 65 dan 22. Oke. Usia ketiga itu 65 dan usia terakhirnya itu 22. Bentar, ganti dulu. 3 4. Nah, kita udah punya 5 array di sini, yaitu array 0 sampai 4. Dan nah, kalau misalnya teman-teman penasaran array ke satunya udah berubah atau belum, ini kita jalankan lagi ya. Tadinya kan 0, harusnya sekarang 17. Nah, arraynya udah berubah jadi 17. Kemudian, gimana sih? Coba penasaran saya juga. Gimana kalau misalnya yang kita masukin array yang di luar ukuran size-nya ini, di luar ukuran maksimalnya. Misalnya kita masukin ke usia ke-7 ya. Dia bakal masuk nggak ya? Nah, tuh, dia error tuh. Kenapa? Exception admin Java returned 1. Jadi tuh, array index out of bounds. Jadi si array ini tuh di luar batasan ini gitu. Jadi dia nggak boleh lebih dari jumlah 5. Nah, kalau 5 juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia udah dari 0 sampai 4. Coba kita tampilin yang kelima ya. Nggak akan jalan sebenarnya, tetap tuh. Sama aja. Kenapa? Karena si usia ini ukurannya cuman 5, sedangkan array pada Java itu mulainya dari 0. Jadi 0 1 2 3 4 gitu ya. Cuman 1 2 3 4 dan 5. Gitu kurang lebih. Nah, gitu ya. Nah, untuk tampilin semua datanya bisa teman-teman gunakan seperti ini. Bisa ke bawah gitu ya. Backslash n. Bentar. Dikasih kutip backslash n. Terus usia ke 1 misalnya. Usia ke 0. Oh ya, jangan lupa ditambah concatenation atau penyambungan string. Terus ditambah backslash n itu maksudnya kayak enter gitu ya. Enter buat pindah baris. Ini copy atunya usia ke 0, ke 1, ke 2, usia ketiga,
dan usia keempat. Usia keempat. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. 5, 17, 25, 6, 22. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya mau manggil khusus gitu ya. Saya mau nampilin si orang yang usia dari indeks ketiga aja deh. Bisa. Nah, seperti ini tuh, 65. Nah, jadi cara penggunaan apa ya? Nih, sintaks-sintaks dalam array di Java itu gini. Ini adalah instansiasi apa namanya? Ya, deklarasi lah. Deklarasi atau pembuatan array, deklarasi array ya. Nah, ini adalah input elemen, assignment, input elemen array pada array. Jadi kita akan memasukkan 5 ke dalam si gelas ke-1 gitu. Atau dalam animasinya sih seperti ini. Kita udah punya ini kan, kita masukin 5 ke dalam 7 ke dalam usia ke-0, 17 ke dalam usia ke-1. Nah, itu yang kita lakukan di proses yang ini. Nih, yang kita lakukan di proses ini itu proses barusan. Nah, untuk tampilan sih ya ini mah tinggal kita pilih aja, kita mau nunjuk tampilin yang mana gitu kan. Gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nginputin itu cukup panggil array-nya, terus array keberapa, ini indeks keberapanya, kemudian masukkan elemennya. Misalnya kalau string ya masukin stringnya di sini gitu kan. Nah, terus cara pemanggilannya sama aja, tinggal tulis nama array-nya, kemudian sebutkan indeks keberapanya di dalam kurung siku itu. Nah, gampang kan? Oke. Jadi untuk pengenalan array gitu ya, sederhananya sampai sini dulu. Ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ada yang dibingungin, silahkan tanya aja di kolom komentar. Jangan takut untuk tanya, kita belajar bareng-bareng di sini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share ke teman-temannya lagi yang lain, biar kita semua bisa belajar bareng-bareng. Makin ramai makin asik dong. Dan kemudian buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.